Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak dengan acara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Perkenalkan, nama saya Juwita Tiffany dengan NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada data produksi bobot lahir dan bobot sapi pada komoditas sapi potong. Ilmu pemuliaan merupakan penerapan ilmu biologi, terutama genetika, dalam bidang peternakan yang gunanya untuk memperbaiki produksi atau kualitas ternak. Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan melalui perbaikan mutu pakan dan tata laksana, serta program pemuliaan dengan cara perkawinan silang atau seleksi. Dalam ilmu pemuliaan ternak, dasar-dasar perhitungan yang bisa kita pelajari dan kita terapkan adalah perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sebagai upaya dalam perbaikan kualitas ternak. Nilai heritabilitas dalam ilmu pemuliaan ternak memiliki peran yang sangat penting karena dari diketahuinya nilai ini, peternak memperoleh informasi berupa besarnya suatu sifat yang diturunkan oleh tetua kepada keturunannya. Sedangkan nilai korelasi genetik yang diperoleh dapat menunjukkan seberapa besar sifat tersebut bisa terulang kembali pada periode berikutnya. Sedangkan untuk nilai repeatabilitas dalam ilmu pemuliaan ternak digunakan untuk mengetahui seberapa besar keunggulan dari suatu sifat yang akan diseleksi. Tujuan dari dilakukannya praktikum ilmu pemuliaan ternak ini diantara lain adalah mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat dari dilakukannya praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu mahasiswa bisa melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas serta mengetahui kegunaannya dan dapat menerapkannya di kehidupan nyata. Perhitungan pertama yang akan dilakukan yaitu perhitungan heritabilitas bobot lahir sapi potong. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuat data rekapitulasi bobot lahir sebagai berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung faktor koreksi dengan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu Y titik kuadrat dibagi dengan N titik. Lalu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus YI titik kuadrat per NI dikurangi dengan FK. Selanjutnya kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar anak dalam becandan atau JKW dengan rumus sigma I dikali dengan sigma K YIK kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI.
Selanjutnya, kita melakukan perhitungan derajat bebas antar pejantan menggunakan rumus S-1, di mana S merupakan jumlah pejantan. Selanjutnya yaitu kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N titik dikurangi dengan S, di mana N titik ini merupakan jumlah total anak dan S merupakan jumlah pejantan. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS menggunakan rumus JKS per DBS. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW menggunakan rumus JKW dibagi dengan DBW. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW menggunakan rumus yang sama saat kita menghitung KTW. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS menggunakan rumus ragam S atau ragam W kuadrat ditambah dengan K1 lalu dikali dengan ragam S kuadrat. Langkah terakhir yaitu kita menghitung heritabilitas menggunakan rumus 4 dikali dengan ragam S per ragam S ditambah ragam W. Setelah perhitungan telah dilakukan, langkah terakhir yaitu kita membuat tabel sidik ragam berdasarkan perhitungan heritabilitas pada bobot lahir yang telah dilakukan. Diperoleh hasil 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan indukan dalam menurunkan sifat bobot lahir tersebut sebesar 4% untuk memiliki anak dengan bobot lahir yang sama dengan periode sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung pendugaan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuat data rekapitulasi bobot lahir dan bobot sapi sebagai berikut ini. Setelah itu kita menghitung faktor koreksi dengan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu X titik-titik dikali dengan Y titik-titik lalu dibagi N titik. Langkah selanjutnya kita mencari jumlah hasil kali antar pejantan menggunakan rumus sigma I dikali dengan XI titik YI titik per NI dikurang FK. Setelah itu kita mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau yang biasa disebut JHKW menggunakan rumus sigma I sigma K XIK dikali dengan YIK lalu dikurang dengan sigma I XI titik YI titik per N titik. Langkah selanjutnya kita mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS
menggunakan rumus S-1, di mana S di sini merupakan jumlah dari pejantan. Selanjutnya, kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N titik dikurang dengan S. Langkah selanjutnya, kita mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS menggunakan rumus JKHS per DBS. Lalu, selanjutnya kita mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW menggunakan rumus JHKW per DBW. Setelah itu kita mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW menggunakan rumus yang sama seperti pada saat kita menghitung HKRW. Selanjutnya kita mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS menggunakan rumus COV-S atau COV-W ditambah dengan K2 dikali dengan COV-S. Setelah kita melakukan perhitungan, selanjutnya kita bisa menghitung korelasi genetik menggunakan rumus 4 dikali dengan COV-S lalu dibagi dengan akar dari 4 kali ragam X dikurangi 4 kali ragam Y. Setelah perhitungan telah dilakukan, langkah terakhir yaitu kita membuat tabel sidik ragam. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi yang telah dilakukan, diperoleh hasil min 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan berada di luar rentang nilai yang seharusnya, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang repeatabilitas antar kelas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat rekapitulasi data bobot lahir, di mana X merupakan bobot lahir 1 dan Y merupakan bobot lahir 2. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung repeatabilitas menggunakan rumus yang sudah ditampilkan sebagai berikut ini. Berdasarkan perhitungan repeatabilitas antar kelas, bobot lahir diperoleh hasil sebesar min 0,43. Selanjutnya, kita akan menghitung repeatabilitas dalam kelas antar bobot sapi potong. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat rekapitulasi data bobot sapi potong. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung faktor koreksi menggunakan rumus Y titik kuadrat dibagi M titik. Lalu kita mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB menggunakan rumus sebagaimana yang sudah tertera berikut ini. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW menggunakan rumus sebagai berikut ini. Lalu kita mencari derajat bebas antar individu atau DBB menggunakan rumus N-1, di mana N ini merupakan jumlah anak. Selanjutnya kita mencari derajat bebas pengukuran
dalam individu menggunakan rumus N dikali MI-1. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB menggunakan rumus JKB per DBB. Lalu kita menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW menggunakan rumus JKW per DBW. Lalu kita menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu menggunakan rumus sebagai yang sudah tertera berikut ini. Lalu kita juga menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran antar individu atau KTHB menggunakan rumus sebagai yang tertera berikut ini. Langkah terakhir yaitu kita menghitung repeatabilitas menggunakan rumus ragam B per ragam B ditambah dengan ragam W. Setelah perhitungan telah dilakukan, selanjutnya kita membuat tabel sidik ragam sebagai berikut ini. Berdasarkan perhitungan repeatabilitas dalam kelas yang telah dilakukan, diperoleh nilai 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan induk untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang sama adalah 95%, sedangkan 5% lainnya dipengaruhi oleh lingkungan. Pada nilai repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa genetik yang dibawa oleh indukan memiliki peluang tinggi untuk diulang kembali dalam periode berikutnya. Sedangkan pada repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai yang di luar rentang dan negatif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya cara memperoleh data, karena data yang kita gunakan dalam praktikum ini merupakan data dummy, sehingga hasilnya pun kurang valid. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.